Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 4 September 2025, pelajaran yang ke-10 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Dipenuhi dengan Roh Allah. Tuhan menginstruksikan Musa mengenai setiap detail dalam persiapan untuk pelayanan di kemah suci. Para imam harus mengenakan pakaian keimaman, tetapi imam besar mengenakan baju efod khusus yang berisi nama-nama anak-anak Israel. Dia juga mengenakan penutup dada yang berisi urim dan tumim dan harus ada di atas jantung. Keluaran 28. Semua imam harus dikuduskan. Keluaran 29. Benda-benda lain yang harus dipersiapkan dengan hati-hati adalah mesbah pedupaan, bejana pembasuhan, minyak urapan, dan kemenyan. Keluaran 30. Bacalah Keluaran 31 ayat 1 sampai 18. Bantuan khusus apakah yang Allah berikan sehingga semua detail kemah suci dan ibadah-ibadah yang terkait dapat dipersiapkan dan dibangun dengan cara yang indah dan tepat? Keluaran 31 ayat 1 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tabut pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Untuk pertama kalinya dalam kitab suci, orang membaca bahwa Allah akan memenuhi seseorang dengan roh Allah. Apa artinya? Bezalel diberdayakan untuk bekerja secara artistik pada kemah suci. Dia dipenuhi, yaitu diperlengkapi dengan keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan baru tentang keahlian yang dibutuhkan. Selain itu, Allah memberikan roh yang sama kepada Aholiab dan banyak pengrajin lainnya untuk membantu pekerjaan ini. Di tengah-tengah semua kreativitas ini, hari Sabat Tuhan dihadirkan sebagai tanda antara Tuhan dan umatnya bahwa Tuhan menguduskan mereka. Ini berarti bahwa ketaatan pada hukum keempat dikaitkan dengan pengudusan.
Yehezkiel kemudian menuliskan, hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sabat adalah pengingat bahwa Tuhan bukan hanya pencipta kita. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Penebus dan Allah, tetapi juga yang maha kudus. Dia mengubah manusia dengan kehadirannya. Melalui roh dan firman-Nya, mereka bertumbuh untuk mencerminkan karakter yang penuh kasih, baik hati, tidak egois dan pemaaf. Hadiah puncak yang Tuhan berikan kepada Musa adalah Dekalog. Keluaran 31 ayat 18. Tuhan sendiri yang menulis dan memberikan 2 loh batu dengan 10 perintah. Keluaran 31 ayat 18, Ulangan 9 ayat 9 sampai 11. Loh-loh ini harus ditempatkan di tempat maha kudus dan di dalam tabut perjanjian yang berada di bawah tutup pendamaian. Keluaran 25 ayat 21. Frasa tutup pendamaian berasal dari satu kata dalam bahasa Ibrani yang akar katanya adalah menebus. Lalu mengapa tutup pendamaian ini ditempatkan tepat di atas hukum Allah? Pengharapan apakah yang dapat kita lihat dari fakta ini? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Kamis 4 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.